Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan konseling mengenai penggunaan obat salbutamol Ventolin inhaler. Saya Pujianti sebagai apoteker. Saya Nur Aprilia sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Permisi Mbak. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, saya ingin menebus obat dengan resep ini. Baik, saya terima resepnya ya Bu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pujianti, apoteker yang bertugas di apotek ini. Kalau boleh tahu ini resepnya untuk siapa ya Bu? Untuk saya sendiri Mbak. Baik, silakan duduk ya Bu, mohon duduk Bu. Pasien atas nama Dinda. Iya. Baik Bu, tadi dokter meresepkan obat salbutamol Ventolin inhaler untuk Ibu. Apakah Ibu bisa meluangkan waktunya sekitar 10 menit untuk melakukan konseling? Apakah Ibu bersedia? Iya Mbak, tidak masalah. Baik Bu, kalau begitu mari silakan masuk ke dalam ruang konseling. Silakan duduk Bu. Iya Mbak, terima kasih. Apakah Ibu sudah nyaman dengan posisi duduknya? Sudah cukup nyaman Mbak. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktunya untuk melakukan konseling. Tujuan konseling ini untuk memberikan informasi pengobatan yang Ibu terima dari dokter untuk meningkatkan kepatuhan dalam pemakaian obat ya Bu. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang Ibu jawab akan saya catat untuk kepentingan apotek ini ya Bu. Ibu jangan khawatir ya Bu, data diri Ibu akan dijamin kerahasiaannya. Baik Mbak. Baik Bu, saya akan memastikan data diri Ibu apakah sudah tertera sesuai ada yang di resep ini. Boleh saya tahu nama lengkap, umur, alamat, dan nomor telepon Bu? Ya, nama lengkap saya Dinda Yunia, umur 35 tahun, alamatnya di Jalan Delima 4, Gang 9, nomor teleponnya 0813 12345. Baik Bu, apakah benar dokter yang meresepkan ini dengan Dokter Adit? Benar Mbak. Baik Bu, apakah Dokter Adit sudah menceritakan tentang obat yang akan Ibu pakai? Dokter tidak bilang apa-apa Mbak. Apakah dokter sudah menjelaskan tentang cara pemakaian obat ini Bu? Belum Mbak, katanya nanti apoteker yang menjelaskan. Apakah dokter sudah menjelaskan tentang hasil yang diharapkan terkait pengobatan terapi ini Bu? Kata dokter harapannya untuk mengurangi rasa sesak napas saat bernafas. Apakah Ibu sudah menggunakan alat ini Bu? Belum pernah Mbak. Apakah Ibu sedang hamil atau menyusui? Tidak Mbak. Apakah Ibu mempunyai alergi atau riwayat penyakit lain? Tidak Mbak. Maaf Bu, sebelumnya mungkin ini agak sedikit sensitif. Apakah Ibu pernah mengkonsumsi alkohol atau sedang merokok? Tidak Mbak. Kalau boleh tahu, apa yang bisa memicu Ibu terjadi sesak napas ya Bu? Iya Mbak, kadang-kadang kalau saya lagi bersih-bersih rumah, mungkin karena debu kali ya Mbak. Baik Bu, kalau begitu saya akan jelaskan ya Bu terkait alat ini. Jadi ini obat Ventolin inhaler yang mengandung salbutamol, digunakan 1-3 kali sehari melalui mulut. Hal yang pertama Ibu harus lakukan, yang pertama itu cuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan alat ini. Kedua, Ibu buka tutup inhaler. Lalu kocokkan 3-4 kali secara teratur. Kemudian, Ibu coba semprotkan untuk memastikan inhaler ini dapat berfungsi dengan baik. Setelah itu, posisi duduk Ibu harus tegak dan dagu sedikit terangkat ya Bu. Tarik nafas dan hembuskan nafas panjang. Masukkan inhaler ini di antara 2 gigi, kemudian tutup mulut dengan rapat. Tarik nafas secara bersamaan dengan menekan inhaler sebanyak 1 kali. Setelah obat disemprotkan, Ibu bisa bernafas seperti biasa selama 5 detik secara perlahan. Tahan nafas selama 10 detik untuk membiarkan obat ini masuk ke dalam tubuh ya Bu. Lalu Ibu bisa bernafas seperti biasa. Setelah menggunakan obat ini, Ibu jangan lupa untuk cuci mulut untuk menghindari sariawan ya Bu. Jika Ibu masih terasa sesak, Ibu bisa mengulangi cara seperti tadi dengan menunggu selama 1 menit. Jika obatnya sudah digunakan, Ibu jangan lupa untuk membersihkan tutupnya dengan menggunakan tisu. Kemudian, Ibu tutup lagi dengan rapat dan disimpan di tempat aman dan kering.
Ibu mengerti apa yang sudah saya jelaskan? Sudah, Mbak. Jadi cara penggunaannya, sebelum menggunakan alat ini saya harus cuci tangan terlebih dahulu, kemudian buka tutup inhalernya. Terus kocokkan 3-4 kali inhaler ini secara teratur. Kemudian semprotkan untuk memastikan alat ini masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, kemudian duduk saya harus tegak dengan dagu agak sedikit terangkat. Tarik nafas dan hembuskan nafas panjang. Terus alat ini dimasukkan di antara dua gigi. Kemudian tutup mulut dengan rapat. Tarik nafas bersamaan dengan menekan inhaler ini sebanyak 1 kali. Setelah obat tersemprotkan, saya bisa bernafas seperti biasa lagi selama 5 detik. Kemudian tahan nafas selama 10 detik untuk membiarkan obat masuk ke dalam tubuh ya, Mbak. Nah, terus setelah itu saya sudah bisa bernafas seperti semula lagi. Setelah menggunakan obat ini, saya harus kumur-kumur untuk mencegah terjadinya sari awan. Jika terasa sesak, saya dapat mengulangi cara tadi, tapi tunggu dulu selama 1 menit ya, Mbak. Nah, kemudian setelah udah digunakan alat ininya dibersihin menggunakan tisu. Kemudian tutup lagi dengan rapat dan simpan di tempat yang kering dan aman. Baik Bu, ini pengobatan ini harapannya dapat mengurangi rasa sesak saat bernapas ya Bu. Baik, Mbak. Baik Bu, untuk mencegah sesaknya kambuh lagi, Ibu juga bisa menghindari hal yang memicu seperti berkendara dengan motor atau membersihkan rumah bisa menggunakan dengan masker. Dan Ibu juga menghindari asap rokok karena asap rokok itu berbahaya bagi pernapasan ya Bu. Dan saya sarankan untuk Ibu selalu mengganti sarung bantal selama 1 minggu sekali. Atau juga saya bisa menyarankan Ibu untuk selalu membawa alat ini saat perjalanan khawatir rasa sesak Ibu kambuh. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali, Bu? Tidak, Mbak. Insya Allah saya cukup paham. Jika dalam 3 hari ini Ibu masih terasa sesaknya, Ibu bisa langsung saja menghubungi dokter ya, Bu. Baik, Mbak. Baik, Bu. Ini obatnya ya, Bu. Diterima dan lakukan pembayaran di kasir. Dan ini kartu nama saya. Bila sewaktu-waktu Ibu menanyakan terkait obat itu, Ibu bisa langsung menghubungi saya, Bu. Baik, Mbak. Saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktunya. Semoga lekas sembuh ya, Bu. Sama-sama, Mbak. Terima kasih kembali.